Pernahkah engkau merasa, sudah bekerja sejak pagi hingga petang, sudah memeras tenaga dan pikiran, namun rezeki terasa berjalan begitu pelan? Sementara di hadapan mata, ada orang-orang yang seakan begitu mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu hati mulai bertanya, "Ya Allah, mengapa rezekiku terasa sesempit ini?" Coba simak dulu, siapa tahu Allah yang inginkan engkau memahaminya melalui video ini. Hal ini mungkin yang sempat kami pikirkan belakangan ini. Kau semakin gencar dalam dakwah, semakin sulit dan banyak urusan yang rumit, tapi kami berpikir, tidak ada satu rupiah pun yang datang terlambat, dan tidak ada satu rupiah pun yang tertukar kepada orang yang salah. Karena rezeki kita berada di tangan Allah yang maha mengetahui keadaan hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan rezeki dengan ukuran yang Dia kehendaki. Bisa jadi, yang hari ini disebut sebagai keterbatasan, justru itulah penjagaan. Karena Allah tahu, mungkin jika harta itu datang sekaligus, hati akan lalai. Mungkin jika semua keinginanmu dikabulkan sekarang, agama justru akan tergadaikan. Maka Allah menahan, bukan karena tidak sayang. Allah menunda, bukan karena mengabaikan, tetapi karena Dia lebih mengetahui apa yang akan menyelamatkanmu dengan hikmah dan aturannya. Maka jangan hanya menghitung rezeki dari isi rekening, hitung juga rezeki berupa sujud yang masih bisa kau lakukan, doa yang masih bisa kau panjatkan, keluarga yang masih Allah jaga dan selamatkan. Karena terkadang, rezeki terbesar bukanlah apa yang masuk ke dalam genggaman tangan, tetapi apa yang membuat hati tetap dekat kepada Ar-Rahman. Maka teruslah berikhtiar, teruslah bersabar, sebab apa yang Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah luput darimu, dan apa yang Allah tahan darimu, bisa jadi itulah yang sedang menyelamatkanmu. Hidup kita ini jurusnya tak banyak-banyak, 5. 1. Ikhtiar, usaha. Yang kedua, doa. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, sangka baik sama Allah. Yang kelima, ridho. Ridho habis puncak. Inilah. Gak ada alasan gak bisa ibadah. Anda kerja di mana? Anda mengatakan gak bisa sholat di sini, mustahil. Tempatnya bisa, andanya mungkin yang gak sholat. Anda tidak harus menunggu ada musola di kantor, karena space kantor itu masih dimungkinkan untuk sujud. Apa gak mungkin di situ berzikir? Kok bisa mencari dunia bisa nyaman, untuk ibadah gak nyaman? Padahal Anda pulang kepada Allah tuh pengen nyaman. Nikmati hidup ya, karena menikmati hidup itu salah satu bagian dari bentuk syukur kita kepada Tuhan. Kadang orang kan traveling mulu loh, nggak ibadah loh. Lah traveling itu ibadah, karena ayat Tuhan itu juga ada di alam semesta yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Orang traveling mensyukuri nikmat Tuhan, tahadus bin nikmah, itu adalah ibadah yang sangat mulia. Makanya rendah hati, jangan sombong lah, jangan merasa ibadah itu hanya di masjid, ilmu itu hanya di sekolah. Tidak, di mana-mana. Berat ketika kita lagi sendiri, yang biasanya heboh bareng dengan geng, bareng dengan teman-teman, tiba-tiba karena satu dan lain hal, akhirnya teman-teman menjauh dari kita. Mungkin kita salah ngomong, mungkin kita salah sikap, kita kayak menjauh atau dijauhin sama geng kita, sama teman kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa benci sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa mengecewakan kamu, tapi aku enggak, wahai hambaku. Jadi Allah lagi memperkenalkan, itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.